Dilanjutkan dengan pemakalah ke-13 yaitu Bapak Muhammad Anwarudin. Sudah siap, Bapak? Insya Allah siap Ibu. Oke. Baik, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Anwarudin dari SD Negeri 1 Kalianget Banyu Glugur Situbondo dengan judul Aktivitas Pembelajaran RBL dengan pendekatan STEM, pemanfaatan smart sensor sebagai watering time sign menggunakan machine learning untuk meningkatkan literasi perubahan iklim peserta didik. Kepada Bapak Anwarudin, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan atau diberikan kepada saya Bu Rosnita Nisviasari, Bu Anis. Monggo Juga Bapak. untuk rekan-rekan yang lain, salam hormat juga saya sampaikan kepada Bapak Profesor David, juga untuk Bapak Zen. Giliran saya, mohon maaf saya sampaikan, saya tidak bisa mengikuti dari awal tadi, tapi insya Allah sekarang sudah bisa fokus. Alhamdulillah sebetulnya banyak sekali yang menarik dari yang disampaikan oleh teman-teman. Hari ini saya izin untuk share screen sebelum saya memulai ya, Bu Anis dan rekan-rekan semua. Monggo Bapak. Mohon maaf, apakah sudah tampil share screen yang saya sampaikan? Sudah, Bapak, terlihat. Sudah cukup besar ataukah masih kurang besar, Ibu? Cukup terlihat. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Seperti pada presenter-presenter sebelumnya, judul yang akan saya sampaikan dalam penyampaian kali ini adalah aktivitas pembelajaran research based learning dengan pendekatan STEAM atau artnya ini. Kalau salah baca mohon maaf ya, STEAM, pemanfaatan smart sensor sebagai watering time saving menggunakan machine learning untuk meningkatkan literasi perubahan iklim pada peserta didik. Sebelumnya pasti ada yang banyak bertanya nih dalam benak-benaknya. Ini sensor, smart sensor, kemudian watering time sign, ini artinya adalah penanda waktu penyiraman begitu. Dengan menggunakan machine learning, apakah relevan untuk diberikan kepada anak-anak pada jenjang TK, pada jenjang SD, karena saya mengampu jenjang SD. Bapak Ibu, dari paparan rekan-rekan semua yang sudah kita dengarkan mulai dari tadi siang sampai sore hari ini, semuanya memproduksi atau menghasilkan suatu karya monumental. Ada yang bentuknya kerajinan, ada yang bentuknya terarium, kalau saya nggak keliru tadi. Namun untuk yang saya ini, saya hanya fokus kepada mengubah atau mencoba sedikit untuk mengubah mindset anak-anak dalam merespon perubahan iklim. Dan anak-anak tidak mungkin saya minta untuk menghasilkan sebuah alat sensor otomatisasi untuk penyiraman. Secara umum, sebelum saya masuk kepada bagian yang penting nanti di hasil penelitian, secara umum alat saya buat atau saya memanfaatkan atau meminta pihak ketiga untuk membuat alat. Kemudian alat tersebut sudah fix saya gunakan dan anak-anak saya berdayakan pembelajarannya dengan menggunakan alat tersebut. Alat penyiram otomatis, alat pemberi tanda waktu penyiraman otomatis. Outputnya nanti ada dua. Yang pertama adalah berbentuk sirine dan juga lampu, di mana hal ini mengindikasikan bahwa tanaman di depan kelas itu sudah mulai kering atau kelembapan tanahnya sudah mulai harus disiram. Kemudian selain itu, selain lampu dan juga alarm, alat ini juga terhubung secara online dengan aplikasi ThinkSpeak, di mana naik turunnya kelembapan tanah
yang ada di sekitar tanaman bunga di depan kelas itu akan terekam dari waktu ke waktu secara online. Di sanalah hasil tampilan dari ThinkSpeak ini saya jadikan sebagai sumber materi. Nah, sudah mulai terbuka, mulai tertarik, kita mulai saja untuk melanjutkannya. Bagaimana prosesnya itu dilakukan, kok bisa anak SD main-main dengan smart sensor, dengan otomatisasi watering time saving atau penanda waktu untuk menyiram tanaman. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua yang sudah memberikan paparan di awal, yang menjadi penting atau menjadi utama dalam sajian tersebut adalah betapa perubahan iklim ini sangat mengkhawatirkan. Semua yang disajikan oleh teman-teman tadi dan juga saya, di situ terlihat dari suhu udara rata-rata Indonesia mulai Januari sampai Desember 2022, yang normalnya yang warna hitam sebelah kiri, Bapak Ibu. Kemudian yang terjadi kenyataannya adalah di warna yang merah. Tentu ini sudah jauh di atas perkiraan kita. 27,3 di bulan April ternyata dari suhu normal 27,1. Harusnya normalnya segitu. Ini yang disajikan ini semuanya adalah menandakan atau mengindikasikan betapa berbahayanya perubahan iklim. Kalau tidak mulai kita respon dari sekarang, ini akan berbahaya. Kita membawa mindset anak-anak didik kita untuk mampu berbuat apapun itu, sekecil apapun, untuk bisa mempertahankan perubahan iklim ini menjadi semakin lama. Artinya perubahan yang negatif ini datangnya semakin bisa kita perlambat. Itu inti dari anomali perubahan iklim di Indonesia. Kemudian penyebabnya tentu yang pertama bagi saya adalah populasi manusia yang semakin banyak. Dari situlah maka akan muncul banyak sub-sub penyebab lainnya. Sedangkan dampaknya bisa kita lihat di situ ada curah hujan yang cukup tinggi, terjadinya bencana alam, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan, di sisi lain berkurangnya sumber air, atau di tempat lain atau di sisi lain peningkatan volume akibat mencairnya es di kutub karena adanya warming global atau pemanasan global. Bapak Ibu, dampak dari perubahan iklim itu secara spesifik mulai dari peningkatan suhu sampai nanti ketika misalkan saya ambil contoh air saja ada masalah, misalnya tentang air, maka akan muncul konflik. Konflik itu bisa antar manusia dengan makhluk Tuhan yang lain ataupun manusia dengan manusia lainnya. Dan nanti mungkin bisa imigrasi besar-besaran bisa terjadi. Kalau itu terjadi secara global, berarti seperti yang disampaikan oleh Prof. kemarin dalam koordinasi, mudah-mudahan tidak terjadi sebagai tanda-tanda atau menuju ke arah kiamat kubro seperti itu ya Pak Eko ya kemarin. Baik, Bapak Ibu, terus yang mau kita tuju sebagai bagian dari tujuan indikator utama dalam literasi perubahan iklim itu apa saja? Yang pertama adalah pemahaman dasar mengenai perubahan iklim. Apa yang terjadi sekarang dengan beberapa tahun yang lalu ini menjadi berbeda berupa siklus, ini harus kita benar-benar pahami. Harus kita pahamkan juga kepada anak-anak. Kemudian kita mampu menyadari dampak perubahan iklim, kemampuan melakukan penelitian terkait perubahan iklim, pemahaman penyebab perubahan iklim, pemahaman solusi mengatasi perubahan, dan juga kemampuan berkomunikasi terkait dengan perubahan iklim. Dari semua ini kalau dijelaskan satu persatu ya jelas 15 menit tidak akan selesai. Bisa saja langsung saya lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana penerapan RPL STEM sama seperti rekan-rekan yang tadi, bahwa STEM ini mengandung unsur 5. Yang pertama science, kemudian teknologi, engineering, art, dan matematik. STEM sebagai sebuah model pembelajaran tentu memiliki sintak yang akan dipandu dengan RPL. RPL berisikan plan atau rencana, kemudian pelaksanaan, kemudian cek sebagai bagian dari asesmen, kemudian ada tes, dan terakhir diulang, direfleksi, dan menjadi planning kembali. Metode penelitiannya sama, ADDI, ADDIE, dan kita atau kami
sedang berada dalam roadmap analyze dan design, masih dalam proses yang analyze dan design. Dan pasti yang jelas sesuai dengan topik pembahasan kita masing-masing. Kalau yang di saya jelas, analyze dan design ini terkait dengan aktivitas pembelajaran RPL STEM dalam pemanfaatan smart sensor atau sensor cerdas sebagai penanda waktu penyiraman tanaman. Menggunakan machine learning atau pembelajaran berbasis mesin untuk meningkatkan literasi perubahan iklim peserta didik. Saya garis bawahi sekali lagi bahwa yang menjadi utama bagi saya pada penelitian ini adalah peningkatan literasi perubahan iklim peserta didik. Bukan karya monumental yang akan saya jadikan, tetapi saya mencoba untuk mengerset bahasa Maduranya atau menggeser mindset anak-anak itu. Oh, yang biasa kita harus jaga tanaman itu secara manual, ternyata bisa loh kita lakukan secara otomatis dengan bantuan mesin. Dari situ, ketika pintu-pintu pemahaman itu sudah mulai kita buka dari SD, SMP dilanjutkan sampai SMA, dilanjutkan lagi dalam jenjang perkuliahan, insya Allah kreativitas mereka dalam merespon perubahan iklim ini akan benar-benar memberikan manfaat. Itu Bapak Ibu. Hasil penelitian secara garis besar, flowchart atau penelitian yang saya lakukan ini, aktivitasnya adalah alat penanda waktu penyiraman tanaman ini sudah jadi, kemudian dipasang di dalam tanah di dekat tanaman bunga di depan kelas. Kemudian alat tersebut dihubungkan dengan sebuah piranti proses yang akan mengirimkan data-data hasil kelembapan tanah dari waktu ke waktu ke aplikasi ThinkSpeak yang langsung bisa dimonitor lewat HP. Dari sana pasti akan muncul nilai-nilai. Misalkan bukan hanya per hari tetapi per jam, bisa saja kita ada perubahan sedikit bisa kita ditampilkan oleh ThinkSpeak tersebut. Dari situ akan menjadi bahan pembelajaran saya untuk matematika. Tentu Bapak Ibu sudah bisa menebak materi apa yang akan saya maksudkan. Materi yang saya maksudkan dalam penelitian ini adalah pengolahan data sederhana untuk anak-anak SD. Unsur A-nya seperti apa? Kita lanjutkan. Untuk sains, terlihat dari penggunaan smart sensor untuk mencapai efisiensi energi, pemantauan lingkungan. Di sini dalam hal ini adalah kelembapan tanah pada tanaman bunga di depan kelas, dan juga pengembangan teknologi. Sedangkan untuk unsur teknologinya, melalui beberapa software online, kelas dan juga kuis online, digunakan anak-anak untuk mendalami teknologi serta pencarian data-data di website. Tentang apa? Tanda petik cara kerja dari watering time sync atau penanda waktu penyiraman. Mereka tidak membuat alat, tapi mereka seyogyanya memahami cara kerja alatnya. Oh begini, seperti yang saya jelaskan tadi itu, anak-anak itu mampu untuk menjelaskan itu, walaupun mereka masih tanda petik belum mampu merakitnya. Untuk engineering-nya, anak-anak diharapkan mampu mengetahui penggunaan smart sensor untuk mencapai literasi perubahan iklim. Yang tadi saya bilang bahwa mindset mereka akan terbentuk, ternyata bukan hanya pakai manual, pemantauan mengenai kelembapan tanah. Pemantauan mengenai mungkin nanti kalau lebih mendalam, nutrisi yang ada dalam tanaman bisa saja dipantau secara digitalisasi. Kemudian untuk art-nya, anak-anak mampu membuat sajian grafik dan diagram perubahan dari value atau output sensor itu yang ditampilkan oleh ThinkSpeak di dalam smartphone secara indah, rapi dan estetik. Untuk matematikanya, mereka mampu mengkonversi atau menyajikan diagram hasil yang disajikan oleh ThinkSpeak tersebut dalam bentuk diagram. Paling minim untuk anak-anak SD, kami berikan target diagramnya, bukan diagram saja. Yang pertama tabel, kemudian diagram garis, dan diagram data. Itu unsur-unsurnya dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik pada permasalahan STEM yang saya ajukan dalam penelitian smart sensor untuk
watering time science dengan machine learning untuk meningkatkan literasi perubahan iklim peserta didik. Sintaksis dari RBL-nya, sintaksis dari model pembelajarannya, yang research based learning-nya, saya rasa sama seperti teman-teman yang lain, cuman isinya pasti akan berbeda sesuai dengan konten masing-masing. Seperti contoh pada science problem, di saya muncul bagaimana mengatur waktu yang tepat untuk penyiraman tanaman. Mereka akan mencari. Untuk tanaman jenis seperti ini, maka harus disiram berapa kali dalam seminggu. Itu mereka dapatkan dari sistem science. Ini science problem yang pertama. Terus sampai pada RBL report. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama elemen science-nya. Elemen science akan memberikan pengalaman kepada anak didik saya untuk bagaimana mereka mampu mencari. Bagaimana mereka mampu mendapatkan konsep-konsep sains, kebutuhan, manfaat, air bagi tanaman, serta perbandingan tumbuh kembang tanaman yang disiram secara tepat dan juga teratur dengan yang tidak disiram dengan tepat dan teratur. Di sini saya sajikan gambar layu dan gambar yang seger di sebelah kanannya. Untuk masalah teknologinya, IoT, penggunaan Internet of Things, anak-anak mampu mencari sumber-sumber dari apa yang menjadi permasalahan sains yang saya sampaikan dan juga cara kerja dari Water and Time Science dengan mencari di sumber-sumber internet. Di antaranya cara mengukur kelembapan tanah seperti apa, alat-alat yang diperlukan untuk mengukur kelembapan tanah itu seperti apa, cara kerja watering time science yang kita sedang pakai ini seperti apa. Mereka bisa mencarinya di internet sebagai bagian dari IoT atau Internet of Things. Ini untuk teknologinya. Selanjutnya untuk engineeringnya, kalau merakit jelas gak mungkin, tapi mereka memasangkan DT11 di tanah, kemudian memasangkan ke arah proses dan juga ke arah output, itu sudah menjadi bagian yang penting bagi anak SD. Itu sudah bagian yang sangat memberi makna kepada anak-anak kita. Ini engineeringnya seperti itu. Kemudian untuk matematikanya jelas melakukan observasi atau melihat layar smartphone serta mencatat hasil outputnya dari apa yang ditampilkan oleh smart sensor untuk watering time science yang tampil di ThinkSpeak-nya. Yang nanti jelas akan mereka konversi kepada beberapa hal yang terkait dengan materi. Di sini ada bentuknya adalah grafik, juga ada bentuk tabel, juga ada bentuk diagram batang. Kemudian tambahan lagi elemen art-mat, saya bilang. Art saja toh rasanya nggak enak. Art-mat atau seni matematis di sini adalah bagaimana mereka menampilkan grafik diagram tersebut dengan rapi, estetis, dan menarik. Ini yang saya maksud dengan art-matnya. Terakhir, sebelum saya tutup, berapa menit lagi Bu Anis? Masih lama ya. Sebenarnya sudah habis Bapak, tapi monggo nggak apa-apa dilanjutkan. Sudah habis. Baik, untuk soal literasi dan numerasi, karena kami hanya jenjang SD, tentunya nggak akan memberikan soal yang terlalu hot banget, cuman anak-anak bisa menjangkau untuk menyelesaikannya. Yang pertama, saya hanya berikan soal seperti ini untuk soal pemahaman, untuk literasinya. Disajikan dua buah, untuk unsur sainsnya Bapak Ibu. Disajikan dua buah tanaman, yang satu layu, yang satu seger. Saya hanya ingin anak-anak mampu menyampaikan hasil amatan mereka terhadap buah tanaman tersebut. Ketika proses pembelajaran saya sudah arahkan kepada ini, maka mereka banyak berbicara. Mereka akan bisa banyak berbicara dari berbagai sudut pandang. Karena pada saat proses pembelajaran di unsur sainsnya tadi, mereka bukan hanya menjadikan saya sebagai sumber, tetapi sumber-sumber dalam internet memperkaya sumber-sumber atau pengetahuan mereka. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah soal bentuknya pemahaman, ini berjenis matematik. Kemudian centangnya kotak, berarti ini jawaban benar lebih dari satu. Tanaman memerlukan air dan sebagainya, disajikan sebuah grafik, kemudian anak-anak hanya saya minta berdasarkan grafik di atas. Pernyataan yang benar adalah mereka akan bereksplorasi dengan grafik itu secara terpaksa, tanda petik terpaksa, mereka harus memeriksa satu persatu dari jawaban itu dan menentukan jawaban mana yang paling benar. Saya rasa ini sudah menjadi capaian dari
indikator literasi perubahan iklim yang tadi di awal saya sampaikan. Kemudian untuk penerapannya cukup singkat masalah teknologinya berdasarkan hasil penelusuran dari sumber internet serta proses pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama. Apa saja manfaat yang kamu peroleh dari pemanfaatan smart sensor sebagai penanda waktu penyiram tanaman? Kelihatannya sederhana pertanyaan ini, tetapi selain ini adalah penerapan, pertanyaan ini juga mengandung refleksi dari pembelajaran yang sudah terlaksana. Di mana kita tahu bahwa kurikulum Merdeka sangat menghargai adanya refleksi yang dilakukan sendiri oleh anak-anak. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dalam proses pembelajaran, mereka juga akan sampaikan juga di sana. Kok saya nggak tahu ini ya, gitu. Kok saya nggak ngerti ini, gitu. Itu akan disampaikan. Terakhir untuk engineering, saya sajikan gambar, itu yang sebelah kiri adalah input, kemudian tengah pemproses, kemudian output sebelah kanan. Saya hanya minta anak-anak berdasarkan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mereka saya minta untuk menjelaskan cara kerja sensor penanda waktu penyiraman tanaman. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Pesan dari Pak Nadiem, besok atau lebih tepatnya sekarang, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Anis. Silakan Ibu.